Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyiro Maria Retop dengan NIM 0732000019 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester tahun ajaran 2021-2022 mata kuliah peralatan. Jelaskan jenis-jenis komponen fungsi penggerak dari dragline atau BWE atau Blades Hole Drills Machine. Bucket Wall Excavator adalah alat berat yang digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali terus-menerus atau continuous digging machine dalam skala besar pada penambangan terbuka. Sistem pengoperasiannya paling efektif digunakan di tanah lunak yang tidak banyak mengandung batuan keras seperti halnya di tambang batu bara. Komponen utama bucket wall excavator adalah roda berputar besar yang seperti piringan besar pada sebuah lengan raksasa secara vertikal dengan beberapa ember besi atau baja bergigi logam di bagian ujung bucket. Ada 3 jenis bucket wall excavators. Yang pertama yaitu bucket wall excavator ukuran stripping well besar. Ciri-ciri yang pertama yaitu diameter well 6,5 sampai 11,5 meter. Kapasitas 2000 sampai 5800 meter kubik per HR. Kedalaman penggalian 22,7 sampai 31,4 meter. Mempunyai crawler di setiap sudut dan menggunakan tenaga listrik. Jenis yang kedua yaitu BWE ukuran well medium. Ciri-ciri yang pertama yaitu diameter well 3 sampai 7,6 meter, menggunakan tenaga 250 sampai 1600 HP dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 300 sampai 2675 meter kubik per HR. Kedalaman penggalian 6 sampai 15 meter dan mempunyai 2 rantai penggerak. Dan jenis yang terakhir yaitu BWE ukuran well kecil. Ciri-ciri yang pertama yaitu diameter well 0,9 sampai 1,8 meter, menggunakan tenaga 200 sampai 1600 HP dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 765 sampai 2100 meter kubik per HR. Kedalaman penggalian 1,5 sampai 3,6 meter dan mempunyai 2 sampai 4 rantai penggerak. Komponen-komponen dari bucket wall excavator. Yang pertama ada bucket well, digunakan sebagai penggeruk material yang terbuat dari baja dan dilengkapi gigi-gigi pada bagian depan bucketnya. Yang kedua ada arm depan, digunakan sebagai penyangga bucket well dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang ketiga yaitu belt conveyor, digunakan sebagai penyalur material hasil galian menuju stockpile. Yang keempat yaitu undercarriage, digunakan sebagai sistem penggerak pada bucket wall excavator itu sendiri. Yang kelima ada arm belakang, digunakan sebagai penyangga motor crane dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang keenam yaitu motor crane, digunakan sebagai penyuplai tenaga guna menggerakkan crane. Dan yang ketujuh yaitu kabel baja artis link, digunakan sebagai media penggerak arm naik dan turun. Fungsi penggerak yang pertama ada crawler propel yang digerakkan oleh motor. Yang kedua, perputaran roda bucket digerakkan oleh motor. Yang ketiga, roda terangkat digerakkan oleh silinder hidrolik. Yang keempat, pergerakan roda belt motor. Yang kelima, roda bergerak melepas motor. Yang keenam, boom terangkat melepas. Yang ketujuh, boom berputar dan melepas silinder hidrolik. Dan yang ketujuh, berotasi ke arah motor. Nomor 2, jelaskan siklus operasi electric shovel dan load haul dump. Yang pertama yaitu electric shovel. Yang pertama, mesin didorong secara berkala untuk memposisikan ke area penggalian. Yang kedua, penggalian menggunakan sistem hoist atau crowd. Yang ketiga, dumping dicapai dengan melepaskan penutup bawah di dipper sehingga muatan jatuh ke truk. Dan yang keempat, mesin atas dapat berputar mengayunkan boom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk atau stockpile. Yang kedua yaitu load haul dump. Yang pertama, hidraulik yang bertenaga memberi daya gali dan angkat yang luar biasa. Pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. Yang kedua, load haul dump dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Yang ketiga, dalam operasinya,
Load hold down menggunakan manuver agar dapat berganti arah. Yang keempat, joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Yang kelima, alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Dan yang ketujuh, rudder hold down dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Nomor 3, jelaskan perhitungan produktivitas ban berjalan atau tunnel bore machine atau TBM. Sebuah tunnel boring machine atau TBM adalah suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri. TBM yang lengkap bisa mencapai panjang 300 meter yang terdiri dari alat pemotong, alat penggali, sistem kemudi, gripping, pengebor, pengontrol dan penyokong tanah, pemasang lini, alat pemindai material, sistem ventilasi serta tenaga. Sedangkan pekerjaan rel, pembangkit tenaga, dan saluran ventilasi dikerjakan pada bagian belakang TBM merupakan pekerjaan pendukung. Menghitung belt length. Ketika katrol kepala dan ekor memiliki ukuran yang sama, maka L sama dengan D besar ditambah D kecil dibagi 2 dikali 3,1416 ditambah 2C. Ketika satu katrol lebih besar dari katrol lainnya, maka L sama dengan D besar ditambah D kecil dikali 2 dikali 3,1416 ditambah 2C ditambah D besar dikurang D kecil dikali 2 dibagi 4C. Cara menghitung belt speed. Expressed in feet per minute atau FPM. S sama dengan D dikali RPM dikali 2618 dikali 1021. Cara mengetahui belt load. Pada suatu waktu ketika beban diketahui per kaki persegi, P sama dengan G1 dikali C in feet dikali W in feet. Pada suatu waktu ketika beban dikenal dengan pound per jam, maka P sama dengan G2 dibagi dengan S dikali 60 dikali C in feet. Mengukur kekuatan horsepower. Conveyor tingkat sama dengan HP sama dengan F dikali S dikali P ditambah M dibagi 33.000. Inclined conveyors, HP sama dengan P dikali D ditambah P ditambah M dikali F dikali S dibagi 33.000. Ketegangan efektif tarik diperlukan untuk memindahkan sabuk dan membuat secara horizontal, maka E sama dengan F dikali P ditambah M. Ketegangan sisi ketat, ketegangan total untuk menggerakkan sabuk dan membuat secara horizontal, maka E2 sama dengan E ditambah E1. Ketegangan slack side, tegangan tambahan diperlukan untuk mencegah selip pada katrol penggerak, maka E1 sama dengan E dikali K. Dan ketegangan operasi menentukan kekuatan kerja belt untuk menangani pekerjaan berdasarkan lebar per inci, maka T sama dengan E2 dibagi dengan W. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.